Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Kamaluddinil Islam wa Haqiqatuhu wa Mazayahu, mempelajari keistimewaan agama Islam. Fa innal Islama huwa dinullahi. Ketahuilah bahwasanya Islam ini adalah agama Allah. Alladzi khalaqa khalqahu li ajlihi, di mana Allah menciptakan makhluknya seluruhnya li ajlihi, karena Islam, karena agama Islam. Wa bihi arsala rusulahu, dan dengan agama Islam inilah Allah mengutus para rasulnya. Artinya sehingga Allah mengutus para rasulnya. Wa bihi, dan dengannya, yakni dengan agama Islam ini, unzila kutubuhu, diturunkannya kitab-kitabnya. Inilah agama Islam, di mana Allah menciptakan makhluk ini seluruhnya li ajlil Islam, karena Islam. Karena Allah hendak menunjukkan bahwasanya segala makhluk ini tunduk patuh kepada Allah. Bahwasanya segala sesuatu di alam semesta ini tunduk patuh hanya kepada Allah secara fitrah. Secara fitrah artinya secara agama. Secara agama, alam semesta ini diciptakan oleh Allah di atas keislaman, di atas fitrah Islam. Dan manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah Islam. Sebagaimana qori'nya siap-siap. Sudah disiapkan qori'nya? Siapkan. Ya, biar hidup majelis ini. Silakan dibuka pada surah Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dibaca artinya yang keras. Yang sudah dapat artinya dibaca.
Lihat surah ke-30, surah Ar-Rum ayat 30. Allah menyatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang mana Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian bagi ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada ayat ini para jamaah, fitrah Allah artinya dinul Islam, bahwasanya manusia diciptakan di atas fitrah Islam. Segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, takdirnya ditentukan oleh Allah. Untuk jadi apa, jabatannya sebagai apa, semuanya ditentukan oleh Allah. Ini artinya bahwa manusia secara fitrah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud fitrah di sini adalah fitratul Islam, yakni kesucian agama Islam, di mana Allah menciptakan Islam ini menjadi fitrah bagi manusia, dan secara khusus, secara umum menjadi fitrah bagi alam semesta, di mana alam semesta ini pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keislaman, di mana segala sesuatu tunduk patuh apa kata Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, yang menentukan segala sesuatunya. Dari Allah berasal dan kepada Allah akan kembali. Ini alam semesta secara umum. Secara khusus dinul Islam. Dinul Islam ini agama yang diperuntukkan oleh Allah agar manusia itu istislamnya, tunduk patuhnya kepada Allah, yakni kepada hukum-hukum, kepada syariat-syariat yang diciptakan oleh Allah, agar syariat-syariat yang diciptakan oleh Allah itu dijalanin oleh manusia, sehingga hanya kepada Allah lah manusia menyembah, hanya kepada Allah manusia sujud, tidak kepada selainnya. Itulah tujuan Islam, tujuan disyariatkannya agama Islam. Bahkan bukan hanya sekedar bukan hanya ditinjau dari sisi syariat. Adapun manusia secara penciptaan, ya, secara penciptaan telah tercipta di atas Islam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Secara penciptaan sudah Islam, maka secara syariat harus juga masuk Islam, agar antara penciptaannya dengan kesudahannya manusia menjadi Islam kafah. Menjadi Islam kafah, diciptakannya secara Islam, kembalinya menuju kepada Allah juga secara Islam juga. Kenapa? Karena tunduk patuh terhadap agama Islam. Dan karena agama Islam itu pula lah Allah mengutus para nabi, para rasul. Jadi para nabi, para rasul diutus oleh Allah dalam rangka untuk dinul Islam, dalam rangka untuk mengajarkan agama Islam kepada manusia,
agar manusia tidak berserah diri kepada selain Allah, agar berserah dirinya menyatu, mengesa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena agama Islam ini pula sampai Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya manusia sudah tidak boleh lagi mengelak kitab yang namanya Taurat, kitab yang namanya Zabur, kitab yang namanya Injil, dan Al-Quran yang sampai sekarang masih utuh menjadi saksi bahwasanya kitab yang ada itu menunjukkan bahwa Islam inilah agama yang benar, agama Allah yang wajib diimani oleh semua manusia. Islam ini milik siapa? Milik semua manusia. Cuma manusia ada yang menerima, ada yang belum menerima. Yang sudah menerima disebut mukmin, yang beriman. Yang belum menerima disebut kafir. Faminhum man amana, di antara manusia ada yang beriman, wa minhum man kafar. Di antara manusia ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya agama Islam itu dan tujuannya apa? Wa huwa al-istislamu wal inqiyadu lillahi fil qawli wal i'tiqadi wal amali. Nah, disinilah tujuan Islam. Islam itu tujuannya adalah al-istislam wal inqiyad lillah, tunduk patuh kepada Allah. Ini tujuan beragama Islam. Agar kita ini ketundukannya. Kalau sudah bilang ketundukan para jamaah, kata tunduk itu memang bukan kalimat biasa. Kata tunduk, kata patuh, kata taat, kata takut. Ini kalimat-kalimat yang penting. Ya, ini perlu diperhatikan. Kata tunduk, patuh, nurut, apalagi taat, takut, percaya, pembenaran. Ini kalimat-kalimat yang bukan kalimat biasa. Kalimat yang bisa menyebabkan pelakunya selamat dari tersesat, dari jalan-jalan kesesatan, dan bisa menjadi pelakunya tersesat jalan dan kemudian menjadi kafir. Kata taat, tunduk, ya, tunduknya kepada siapa? Kita sebagai manusia, tunduk kita dalam masalah keyakinan kepada siapa? Nah, ini penting. Ketaatan kita kepada siapa? Dalam masalah keyakinan. Pasrah kita kepada siapa? Dalam masalah keyakinan. Nah, ini taat kita kepada siapa? Dalam masalah keyakinan. Ini masalah-masalah yang urgen. Kalau kita salah dalam kalimat-kalimat itu, misalnya ketaatan kita tidak kita berikan kepada yang sebenarnya, yaitu kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita berikan kepada misalnya taat kepada berhala, ya, taat kepada selain Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi sesat, akan menjadi tersesat jalan. Sujudnya ternyata diberikan kepada batu, tersesat jalan. Kenapa? Karena sujud itu milik Allah semata. Sujud hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada siapapun dari alam semesta ini. La malakun muqarrabun
tidak boleh diberikan kepada malaikat yang paling dekat sekalipun. Wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak boleh diberikan kepada seorang nabi yang diutus sekalipun. Wala nahnu kal bashar, apalagi kita manusia biasa. Tidak boleh sujud itu kita diberikan kepada siapapun dari makhluk ini. Karena sujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam. Jadi maksud daripada Islam itu adalah al-istislam, tunduk. Al-istislam ini para jamaah maknanya benar-benar tunduk, patuh, disertai dengan kesungguhan. Namanya istislam. Benar-benar kalau bahasa kita apa? Kalau bahasa kita benar-benar patuh, benar-benar bertekuk lutut. Itu dibalik makna istislam. Nah, coba nanti setelah saya paparkan, pantaskah kalau itu diberikan kepada makhluk? Ini, bahwa dibalik kata istislam, ya kalau bapak-bapak tahu ketika ada penjahat tertangkap oleh polisi, oleh aparat negara, lantas kemudian mau ditembak, kemudian tangannya diangkat dan tidak bisa kemana-mana dia sudah. Kalau ditembak mati atau diampuni. Itulah makna istislam itu sebenarnya. Ketundukan, kepatuhan, pasrah sudah. Mau kon tembak ya gak apa-apa gitu. Kenapa sudah di depan mata sudah. Sudah tinggal dor aja sudah. Sehingga dia kemudian tidak punya pilihan kecuali menyerah. Nah ini, penyerahan yang disikapi seperti ini, penyerahan yang total sudah. Mau dibunuh, iya. Mau ditembak, iya. Mau diampuni, iya. Seperti itu. Itulah makna istislam. Dan kalau dalam urusan agama, itu harus diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istislam wal inqiyad lillah. Ketundukan, kepatuhan kepada Allah fil qauli, dalam urusan perkataan, baik dalam perkataan, wal i'tiqadi, dan dalam keyakinan, wal amali, dan perbuatan. Perkataan, keyakinan, perbuatan, semuanya wajib istislam lillah. Wajib istislam lillah, inqiyad lillah. Hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita jangan sampai mengandung perkataan yang dusta, perkataan yang mengandung kesyirikan, perkataan yang mengandung sumpah yang tidak bersumpah atas nama Allah. Ya, perkataan yang menyebabkan terjadinya kemurkaan Allah. Ini harus dijaga. Dalam hal ucapan, perkataan, tetap harus dijaga bagaimana ucapan kita mengandung istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Berbicara ini para jamaah bukan masalah yang ringan. Mulut ini nanti yang paling susah di akhirat. Dalam hisab, mulut ini paling susah nanti. Karena paling banyak mengeluarkan kalimat dan paling banyak dosanya mulut ini. Kecuali mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mulutnya hanya akan dipakai untuk hal-hal yang baik-baik. Sampai Nabi mengatakan, min islamil mar'i tarkul kalami mala ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang, yaitu meninggalkan berbicara-berbicara yang tidak ada gunanya. Sekedar membual, tinggalkan para jamaah. Kenapa? Nanti menuai banyak dosa. Membual, jagongan, cangkruan, itu juga berbahaya. Orang kalau sudah jagongan, biasanya sampai berapa jam? Paling minimal, biasanya 3 jam gak kroso. Wih, tiba-tiba jam 3. Mulai jam 8
Sampai jam 3 nggak terasa jagongan. Apa yang diomongkan, Masya Allah, hampir semua sak muka bumi diomongkan. Mulai dari Mojokerto, Surabaya, Jakarta, Amerika, Arab Saudi. Weh diomongi kabeh iku. Nyotros mulutnya ini, nyotros ini. Nggak terasa 3 jam. Sudah berapa dosa yang dikeluarkan dari mulutnya. Mulut para jamaah, alaina an nata'ahada bihi. Hendaknya kita memperhatikan mulut ini dengan baik. Jangan sampai mulut kita nanti ditampar di akhirat nanti. Jangan sampai. Perbanyaklah istighfar. Jadikan mulut ini yang lisanul dzakir. Jadikan lisan kita apa tadi? Halo? Lisanul dzakir. Lisan yang senantiasa qomat kamit berzikir. Apa tadi para jamaah? Lisan? Lupa ya. Lisanul dzakir. Lisan yang senantiasa qomat kamit berzikir, bertasbih kepada Allah. Jadikan lesan kita ini lesan yang cocok untuk berzikir, cocok untuk bertasbih, memahaesakan Allah, cocok untuk bertobat, cocok untuk istighfar. Jadikan mulut kita ini yang cocok untuk itu, yang cocok untuk kata-kata yang manfaat, kata-kata yang baik-baik, kata-kata yang bernuansa nasihat. Jadikan mulut kita ahlan lidzalika, ahlinya. Terus gimana caranya? Ya belajar. Pertama, perbanyak istighfar, sedikitkan bicara. Wallahi para jamaah, saya sendiri kalau sudah banyak bicara dengan teman atau apa, susah dewe. Ternyata tiba-tiba ada fitnah begini, fitnah itu, fitnah ini, fitnah itu. Dan kita masuk ke dalamnya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya. Perbanyaklah baca Al-Quran. Jadikan lesan kita ini lisanul Quran. Lesan Al-Quran. Al-Quran yang bersuara. Yang selalu pagi, sore banyak membaca Quran. Banyak bertasbih kepada Allah. Ya. Di dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ada ba'dus salaf, ya. Ba'dus salaf berkata bahwasanya al-qulubu ya qalbani. Hati itu ada 2. Qalbun yajunu haulal arsy. Hati yang selalu berkisar, berputar-putar di sekitar arasy. Wa qalbun yajulu haulal jussi. Dan hati yang selalu berada di sampah-sampah. Ini bagus sekali para jamaah. Hati yang selalu berputar-putar di arasy, artinya hati yang selalu berzikir kepada Allah, selalu takut kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Dia bersama para malaikat, bersama hamba-hamba Allah yang berzikir kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah tinggi. Jangan sampai menjadi hati yang selalu berkubang di kotoran. Dia selalu urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia. Ya, apa kita nggak boleh ngurusin dunia? Iya, om, kita perlu. Dunia itu juga kita butuhkan, tapi jangan jangan segala-galanya. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ini diciptakan kecuali agar kita beribadah kepada Allah. Jadikan dunia itu sebagai sarana untuk menjadikan ibadah kita semakin baik kepada Allah. Lah itu baru semangat yang benar. Silakan modalnya seberapa besar pun silakan. Selama tujuan kita dalam rangka mensukseskan ubudiyah kita kepada Allah, maka seberapa pun dunia yang kita miliki insya Allah tetap bermanfaat. Dunia yang kita miliki tetap akan mengalir sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Karena
kita punya harta yang banyak tadi, sementara kita ini orang yang selalu bersiap-siap untuk ibadah kita. Bagaimana ibadah kita kepada Allah sehat, tegak, dan terus istiqomah. Maka harta yang melimpah yang ada pada kita pun insya Allah akan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita tadi, yaitu dalam rangka menegakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjalan dengan sehat dan sesuai kesempurnaan yang telah disyariatkan. Wallahi para jamaah, apabila itulah tujuan hidup kita, maka dunia ini akan ikut menjadi kebaikan. Dunia ini akan ikut menjadi kebaikan. Nah, cuma kalau sebaliknya, urusan dunia luar biasa, semangatnya luar biasa, tapi urusan akhiratnya tidak seperti itu semangatnya, maka nanti akhiratnya akan terkalahkan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi istislam kita, ingkiyat kita ya kepada Allah dalam apa saja, fil qauli, dalam urusan perkataan kita. Kemudian yang kedua, ini penting, wal i'tiqad, dalam keyakinan kita. Keyakinan kita para jamaah, keyakinan itu juga iman kita. Yang kita yakini harus benar-benar mengandung al-istislam lillah, al-inqiyat lillah, tunduk patuh kepada Allah. Lah kalau keyakinannya, akidahnya berasas istislam lillah dan al-inqiyat lillah, berasas di atas ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya seperti apa? Ya harus mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Tidak boleh tidak. Nah, yang namanya tunduk itu artinya tunduk kepada apa yang diberlakukan. Yang dinamakan istislam lillah, tunduk kepada Allah, artinya tunduk kepada apa saja yang dititahkan oleh Allah, tidak melanggar dari situ. Itulah yang dimaksud surat Ar-Rum ayat 30 tadi, di mana Allah mengatakan apa? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Fitrat Allah, itulah fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang telah Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Apa kata Allah? La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah. Sudah tidak ada penggantian. Berarti barang siapa manusia yang menyalahi fitrahnya, maka dia tersesat. Maka Allah kelak berhak menyiksanya, berhak memasukkannya ke dalam nerakanya. Kenapa? Karena dia sebenarnya diciptakan oleh Allah di atas fitrah, di atas ketundukan, kepatuhan. Kok kemudian mencari jalan lain? Nah, makanya Allah nanti akan menyiksa, dan Allah punya alasan, punya bukti. Ketika seorang manusia disiksa oleh Allah, maka artinya Allah punya bukti kenapa dia disiksa. Buktinya apa? Menyimpang dari fitrahnya. Lah ini para jamaah, ketika menyimpang dari fitrahnya, pasti Allah akan menyiksa. Kenapa? Karena menyimpang dari fitrahnya. Padahal Allah menciptakannya tidak di atas penyimpangan tadi. Nah, ini berat sekali para jamaah. Maka mari kita berusaha menjalani fitrah kita. Ya, fitrah kita adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah agar kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?"
Wahai Rasulullah, apa sih Islam itu? Qala, Rasulullah menjawab, al-islamu an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Kata Rasulullah, Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk patuhkan kepada Allah, dan hendaknya orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Itulah Islam. Pertama, tunduk patuhkan hati kepada Allah. Itulah Islam. Al-istislam lillah, itu maksudnya. Hatinya tunduk. Kalau hatinya sudah tunduk, maka anggota badannya juga akan tunduk, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi inti daripada Islam adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah Islam. Dalam hal ucapan, dalam hal keyakinan, akidah harus benar-benar akidah yang mantap, ya, akidah yang benar-benar ditanamkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam urusan akidah terutama para jamaah, jangan sampai salah. Kalau dalam urusan akidah sudah salah, maka hidup kita akan menjadi tersesat. Kalau sudah tersesat, wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada bagi seorang yang zalim itu seorang penolong pun, kalau sudah tersesat jalan. Nah ini akidah. Akidah kita harus seperti apa? Harus seperti akidahnya Rasulullah terhadap Allah. Akidah kita harus seperti akidahnya para sahabat yang sudah diajari oleh Rasulullah, ya, tentang Allah. Akidah kita harus seperti yang ditanamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Akidah kita, keyakinan kita harus seperti yang ditanamkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, yakni dalam kitab-kitab hadis, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang harus kita tundukkan, wal amalu, dan amal perbuatan kita. Berarti ada 3 perkara yang wajib kita tundukkan supaya kita menjadi muslim yang sebenarnya. Pertama apa? Perkataan kita harus baik dan benar. Kemudian keyakinan kita harus baik dan benar. Wal amalu, dan perbuatan kita, amal perbuatan kita juga harus mencerminkan yang baik dan benar. Ya, jangan sampai beramal yang salah. Amal itu perbuatan, gerakan-gerakan yang kita gerakkan hendaknya yang positif, yang sesuai dengan syariat yang disyariatkan. Misalnya apa? Dalam hal perbuatan, berbicara masalah gerakan ibadah, misalnya berbicara masalah perbuatan ibadah. Perbuatan ibadah itu kan amal. Maka ibadah yang kita lakukan pun harus sesuai dengan yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam urusan muamalah, muamalah itu artinya kerjasama antar sesama umat, kerjasama dengan sesama manusia di bidang perdagangan, di bidang pemerintahan, di bidang pasar, ya, di bidang bisnis, ya, di bidang jihad, di bidang jual beli, ya, di bidang kemasyarakatan, pernikahan. Ini semuanya berada pada hukum muamalat, kerjasama antar sesama manusia. Muamalat kita harus mencerminkan suatu amal yang dibenarkan atau mengikuti yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam perbuatan. Jadi perkataan kita, keyakinan kita, perbuatan kita harus kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fala yastaqimu imanun biduni amalin. Tidak akan bisa tegak iman tanpa amal. Iman tanpa amal tidak akan bisa tegak para jamaah. Bagaimana mungkin? Ya. Tapi iman saja masih ada manfaatnya. Walaupun manfaatnya kecil sekali. Apa manfaatnya? Yaitu bahwasanya kalau seseorang ada iman pada dirinya, tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Karena masih ada iman. Tapi kalau iman yang berujung kepada kita masih dimasukkan ke neraka, makanya secara umum para ulama mengatakan iman tanpa amal tidak bermanfaat. Nah di situ. Amal tanpa iman kafir. Paham ya? Amal tanpa iman kafir. Bagaimana mungkin bisa selamat? Wong hanya mengandalkan amal saja tanpa iman. Nah ini, iman tanpa amal juga tidak bisa tegak. Amal tanpa iman tidak diterima. Lah ini para jamaah. Sehingga iman dan amal harus bersama-sama. Ya, orang yang beriman adalah orang yang beramal. Dan orang yang beramal itu orang yang beriman. Nah ini baru dua-duanya akan bermanfaat. Iman dan amal tegak bersama-sama. Ya, makanya di dalam surah apa itu? Surah Al-Asr, ya. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian wa amilus solihat, dan beramal soleh. Beriman kemudian beramal soleh, ya. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat kepada kesabaran. Iman tanpa amal soleh tidak tegak. Amal tanpa iman nggak diterima. Ini masalah. Ya ini. Makanya di dalam Al-Quran para jamaah selalu kalau Allah mengatakan beriman, kemudian setelah itu mesti wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Wahai orang yang beriman dan beramal soleh. Selalu iman, amal soleh. Kenapa? Iman saja tanpa amal tidak berguna kecuali sedikit saja. Bahwa dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa iman itu menjadi besar, menjadi membaik dengan apa? Dengan beramal. Karena dengan beramal itu akan menjadi baik imannya, akan menjadi semakin besar, semakin hidup. Ini dengan amalnya. Ya. Tanpa amal maka iman akan menjadi mati, mati. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam Sahih Bukhari misalnya ada bab yang mengatakan al-imanu yazidu, terus apa? Wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah atau berkurang itu iman. Fluktuasi, naik turun. Itu iman. Tidak tetap. Makanya kita wajib menjaganya itu di situ agar jangan turun sama sekali gitu loh. Agar terus naik, nggak turun sama sekali. Itu gimana caranya? Karena kalau turunnya cuma sebentar, setelah itu naik lagi dan nggak pernah turun lagi, ya sedikit lah. Tapi kalau turunnya itu terus turun sampai limit, bahkan sampai akhirnya susah bangkit lagi, itu yang berbahaya. Kata sebagian ulama bahwa al-imanu yazidu bit-ta'ah. Tambahnya iman itu karena ketaatan kita bertambah. Ya, kebaikannya bertambah, amal solehnya bertambah, maka imannya menjadi bertambah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu berkurang karena maksiat. Berdosa dibiarkan. Ya, gak seberapa ditakutin. Terus dosa sampai imannya bisa menjadi habis.
bisa menjadi habis imannya. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yanqusu. Berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu para jamaah wajib diperhatikan. Iman harus kita perhatikan, jangan sampai turun. Bagaimana iman kita itu terus naik, terus dekat kepada Allah, sampai benar-benar mendekat kepada Allah, sehingga nanti menjadi sebuah lambang ketika kematian kita menjadi orang yang dekat dengan Allah karena iman kita. Nah, ini perlu adanya komitmen terhadap iman secara khusus. Komitmen terhadap iman secara khusus. Biasakan kalau ada panggilan azan segera menuju masjid. Ini artinya komitmen terhadap al-iman. Biasakan ketika berdagang di pasar misalnya, yang lain sudah pada curang-curang kalau menimbang barang, kita berusaha adil dalam menimbang barang. Ini artinya komitmen terhadap iman. Istri kita selalu menjaga auratnya, selalu menjaga jilbabnya, baik di rumah, di halaman rumah, di pasar, di mana-mana. Itu artinya komitmen terhadap al-iman. Ketika dihadapkan dua pilihan antara mau dan tidak, padahal sesuatu itu tidak jelas, kemudian kita mengatakan aku tidak mau. Kenapa tidak jelas? Ini artinya telah komitmen terhadap al-iman. Itulah yang saya maksud komitmen terhadap iman itu seperti itu. Bagaimana reaksi kita, responsif kita terhadap panggilan-panggilan iman. Ketika hayya 'alas shalah, itu kan panggilan iman, langsung bergegas menuju masjid. Ini ada respon, refleksi untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah tadi. Ketika kita seperti itu para jamaah, maka kita akan dijaga oleh iman kita. Hidup kita di atas kebenaran dan di atas lindungan Allah. Kematian kita di atas kematian yang husnul khotimah. Yang kemudian di alam kubur iman kita akan menjaga kita. Kenapa? Karena komitmen kita terhadap iman selama hidup bagus. Komitmen kita bagus terhadap iman kita. Maka di alam kubur pun kita akan dijaga oleh iman kita. Dan begitu nanti di padang mahsyar, iman kita pun akan mengiringi kita sampai kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imannya diterima sebagai al-iman as-sadiq, iman yang benar. Ini perlu para jamaah dan ini jarang diungkap, yaitu bagaimana hidup ini komitmen terhadap iman lebih dari yang lain. Atau kita jadikan program-program lain, kerja ini dan itu dalam rangka untuk komitmen kita terhadap al-iman kita. Iman yang ada di mana? Iman yang ada di dada kita masing-masing. Karena iman itu dibangun di atas dada kita masing-masing. Iman saya, seperti apa iman saya? Nah itu, seperti apa iman saya di hadapan Allah nanti, yang akan menjadikan kita ini mendapat penghargaan dari Allah dengan penghargaan yang baik, atau kita ini akan dimurkai oleh Allah sehingga kita ditendang ke neraka. Iman kita ini penting para jamaah. Ya, iman yang wajib kita perhatikan. Seberapa komitmen kita terhadap iman kita itu penting sekali. Dan ingat, iman itu ternyata bukan sesuatu yang sifatnya satu jenis saja, melainkan tergantung siapa yang mengimani. Kalau imannya ikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka imannya seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Imannya ternyata versi Khawarid, ya nanti kayak Khawarid. Imannya versi Syiah, ya nanti seperti Syiah yang meyakini segala sesuatunya seperti Syiah. Imannya ngikutin kejawen, termo gandul. Ya, wong Jawa
Oh, akhirnya apa? Jenenge wong ngaku iman, ben Jumat legi ku lho kok bakar menyan. Lah, ada gak ya wong Mojokerto? Ngaku muslim, ngaku muslim ku wis apik, tapi kelakuane ben Jumat legi kok bakar dupo, bakar menyan, terus sujud nang kuburan tua. Lah itu iman itu para jamaah, itu iman. Lah ini kalau kita nggak hati-hati iman kita seperti apa? Iman yang sedang kita imani, yang kita jadikan sebagai iman kita kepada Allah Tuhan kita, seperti apa itu penting. Jangan dianggap remeh urusan iman. Saya beriman kepada Allah, betul, bagus itu. Cuman imanmu seperti apa? Lah itu penting, betul gak kira-kira? Ini para jamaah. Ya kita tanyakan pada diri kita, apakah iman saya sudah benar? Ridwan, kamu beriman? Iya. Cuman imanmu versi apa? Apa imanmu sudah benar? Apa imanmu ada koneksitas dengan imannya Rasulullah dan para sahabatnya? Lah itu penting. Lah imannya ternyata koneksitasnya dengan tarekat sufiyah. Makanya kemudian cuma nyomber di kuburan. Cuma di kuburan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 1000 di kuburan tua. Kenapa? Ya karena imannya versi sufiyah. Imannya versi khawarid. Siapa yang tidak ikut kita kafir. Itu khawarid namanya. Lah iya, kok sampean kok mau loh beriman kayak khawarid itu loh, kok mau gitu loh. Sampean beriman iya. Versi apa? Versi Syiah. Setiap hari apa itu? Asyura nyomber di Karbala. Lah kok mau gitu loh. Lah makanya sekarang masalah iman bukan masalah biasa. Masalah iman bukan masalah biasa. Saya beriman kepada Allah, bagus itu. Cuman iman kamu versi apa? Nah ini penting. Sesuai dengan imannya Rasulullah dan para sahabatnya dan para salafus soleh, atau versi-versi misalnya iman kejawen, iman Islam Nusantara, iman kebatinan, imannya manunggaling Gusti marang kaulo. Lah wes gak karu-karuan lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini masalah iman. Sudah azan? Ya mohon diadzani ya. Silakan diadzani. Kita lanjutkan. Fala yaqimu imanun biduni amalin. Kata pengarang, kata muallif kitab Kamalu ad-Dinil Islami wa haqiqatuhu wa mazayahu. Beliau mengatakan fala yastaqimu imanun biduni amalin. Maka tidak akan bisa tegak iman tanpa amal. Beriman tapi enggak beramal, gimana contohnya? Lah gimana bisa tegak? Ada orang ngaku saya beriman kepada Allah, tapi nggak pernah sholat. Terus gimana? Nah ini para jamaah. Ada seseorang ngaku beriman tapi nggak pernah sholat, benar-benar nggak pernah sholat. Bagaimana kita bisa akan mengatakan bahwa dia beriman? Oh nggak ada sholatnya, nggak nyata, paham ya? Ya seperti itu, nggak nyata. Cuma ngomong doang. Aku beriman, tapi mana kenyataannya? Waktu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ternyata masih di warung giras, sekat. Kenyataan nggak ada. Gimana kita mengatakan lu beriman? Kenyataan nggak ada. Nah ini para jamaah, tidak bermanfaat. Wala yanfa'u amalun biduni imanin wa aqidatin sahihatin. Dan amal juga tidak bermanfaat tanpa iman dan tanpa akidah yang sahih. Karena di dalam Islam para jamaah, syarat diterimanya amal harus ada iman. Kalau tidak ada iman, amal tidak diterima. Ya, dikatakan dalam surat Ar-Rum itu, orang kafir a'maluhum kasarobin bikiatin. Orang kafir itu amal mereka seperti fata morgana. Yaksabuhu zam'anu ma'a, dari arah jauh
jam-jam berapa kira-kira? Jam 1 kira-kira. Dikira itu kepiur-kepiur ada sumber air, ternyata nggak ada air. Nah itu perumpamaan amal tanpa iman dan tanpa akidah yang benar. Kama annal amala la yuqbalu, sebagaimana amal tidak akan diterima illa idza kana sholihan, kecuali apabila amal itu amal soleh, baik, benar, khalisan lillahi, karena ikhlas kepada Allah, jarian ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru amal itu diterima. Waqad bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah menjelaskan kepada kita al-asasa allati buniya alaiha hadzal dinu, asas-asas, pondasi-pondasi yang mana Allah membangun agama itu di atas asas, di atas pondasi tersebut. Biqaulihi, dengan sabdanya, buniyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun oleh Allah di atas 5 perkara, di atas 5 pilar. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa iqamis salati, yang ketiga, Islam dibangun di atas menegakkan solat. Kalau ada orang ngaku Islam kok nggak solat, gimana kita mengatakan dia Muslim? Kenapa? Kenyataannya nggak ada. Paham ya? Nanti kalau ada tetangga sampean ngaku Islam kok nggak pernah solat sama sekali, coba sampean tegur. Toh, pai toh, sampean iku Muslim apa enggak toh? Ya Muslim no. Terus gimana? Lanjutkan. Tapi kenyataannya kok gak ono. Lah gitu loh. Apa kenyataannya? Lah kon gak sholat loh. Supaya dia mikir, oh iya ya. Lah kemudian dia mau sholat, alhamdulillah. Lah kalau kamu ngaku Muslim harus ada kenyataan. Apa yang kamu tunjukkan sebagai seorang Muslim? Ya diantaranya sholat 5 waktu. Ketang nang masjid. Nah gitu loh. Lo nggak pernah sholat ngaku Muslim, kenyataannya di mana? Paham ya? Seperti itu para jamaah. Meskipun guyon itu bagus para jamaah. Silakan, ya jangan hanya ngaji kuping saja. Terus pokoknya ngaji lah wis slamet ah. Iya, ustadz dakwah, ya muridnya melok dakwah pisan. Menisuk, ya melaku. Pas subuh ono arek nom-noman di warung giras. Bareng mari salat subuh, lalu kok sih pancet di warung giras. Lebonono. Berani nggak kira-kira? Besok pagi lo ya. Awas. Besok pagi nanti tak absen nanti. Mari salat subuh. Loh, arek-arek kok sih ono di warung giras? Tanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toh, sampean Muslim? Ya Muslim no. Min, sampean Muslim min? Iya Muslim. Den, sampean Muslim? Ya iya sih, tapi sampean kok mau sekak di warung giras iki kok nggak sholat subuh sama sekali? Loh, apa harus sholat subuh? Itu kenyataan, gitu kan? Sampean ngaku Muslim, kenyataannya apa? Harus sholat subuh. Wah, siapa tahu besok paginya terus ikut. Ya wes bener tak melok sholat subuh. Besok pagi berani nggak kira-kira? Halo? Waduh, tantangan nih. Ya itu urusan sampean ya. Yang penting ayo, ini apa yang saya katakan tadi insya Allah bagus untuk dakwah para jamaah. Ada tetangga kita ya KTP-nya Muslim tapi kok nggak pernah nang masjid sama sekali. Ya samperin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, awakmu itu Muslim tak enggak Den? Ya Muslim loh. Tapi kok nggak tahu sujud awakmu. Guyon. Tapi kadang yang seperti itu menjadi apa? Tamparan. Iya ya, saya ini Muslim tapi nggak pernah sholat. Akhirnya dia takut dan ikut sholat. Ini penting. Ya.
Jangan hanya ngaji kuping, tapi urusan dakwah apa jadi ustad. Ya jangan, para saudara, ya. Bersama-sama, ayo berjuang, dakwahkan apa yang kita sampaikan. Ya, di antara pilar Islam yang ketiga apa? Mendirikan salat. Yang keempat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat apabila sudah waktunya. Wa saumi Ramadan, yang kelima puasa Ramadan. Ramadan kok tetangga kita rokokan. Lah itu samperin. Ojo ditunda itu. Sampean yang ngaji-ngaji itu kalau ada tetangga rokokan siang-siang pas waktu Ramadan, jangan ditunda. Nanti dia malah ngece malahan. Wah, ternyata arek sing ngaji-ngaji itu gak wani negur aku. Wah, itu nanti langsung ditegur meskipun sambil guyon nggak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iki ulan apa iki rek? Ya ulan poso. Lah kok rokokan? Lah gak oleh ta? Lah sampean nggak muslim nggak? Lah gitu. Loh, ya muslim. Buktinya mana? Nah, gitu. Muslim itu bukti kenyataannya kalau Ramadan apa? Berpuasa. Kalau Ramadan berpuasa. Lah poso-poso kok rokokan. Nah ini, saya itu kalau ada orang puasa-puasa rokokan, masya Allah, tak bugem ini. Kapan itu di Solo para jamaah, di apa namanya tempat bis-bis di Solo itu namanya apa? Tirtonadi. Di Tirtonadi itu ada bis kecil-kecil itu loh para jamaah. Bis Wahyu, Dharma apa itu? Damar Bulan, nah gitu para jamaah. Lah itu kota-kota itu ada anak SMA para jamaah. Besar tubuhnya, wah, lemu pokoknya, dukur gitu. Rokokan para jemaah. Saya lihat, saya sudah di atas bis, dia rokokan, mau menuju ke bis yang saya tumpangi. Benar ternyata, duduk di sebelah saya para jemaah. Wah, tepaan nih ya. Duduk di sebelah saya, langsung kontan saat itu. Tak ceples tuh, apa namanya ini namanya? Bokongnya. Area SMA itu para jemaah. Area SMA kan biasanya ngamuan, alhamdulillah gak ngamu. Tak ceples gini, rodok banter nyeplesnya. Cuman sambil senyum. Kalau nyeples, hei, kira-kira gimana? Hei, nah, gitu nanti. Tak ceples, mas, ini bulan apa? Gitu kan. Oh, bulan puasa. Lah, kenapa kamu rokokan? Oh iya pak. Oh maaf pak. Kemudian keluar dibuang rokoknya. Alhamdulillah. Hah? Besok pagi berani gak kira-kira? Orang-orang yang gak sholat subuh di warung giras padahal ngakunya muslim, datangi itu, sampai ini muslim orang, oh gitu, ya, tinggal wani piro ini ya, insyaallah ya, besok insyaallah ya, tunjukkan siapa kita, gitu ya, dakwah bil hikmah wal mau'idhah hasanah, ya, dengan bil hikmah, dengan baik dan benar. Kemudian para jamaah, Islam itu dibangun di atas apa lagi? Yaitu di atas al-haji, yaitu haji ke Baitullah. Ya, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di atas wa hajjil baitil haram, dan haji ke Baitul Haram. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadhihi al-ususu. Wa hadhil ususu, pondasi-pondasi ini, 5 pondasi Islam. Pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, mutalazimatun wa wahdatun mutamasikatun. Ada saling berpegang teguh, saling isi mengisi, ya, saling berpautan, tidak boleh dipisah-pisah. Saya hanya mau sholat saja tapi zakat gak mau, tidak boleh. Saya hanya mau zakat saja tapi puasa enggak, jangan. 5 rukun ini, 5 pondasi ini harus saling berpautan, harus saling berpautan. Waqad tadammanat qaulul lisani wa i'tiqadul qalbi wa amalul jawarihi. Dan
pilar-pilar Islam itu juga bisa mengandung pada perkataan dalam lisan dan diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah al-Islam atau al-iman. Harus ditunjukkan oleh lisan kita, harus ditunjukkan oleh akidah kita, harus ditunjukkan oleh amal perbuatan kita. Itulah al-Islam, ya, al-Islam yang benar, Islam yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini para jamaah, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Belum ada? Baik. Semoga kita semuanya diberi kemudahan dalam menjalankan keislaman ini di atas kebenaran yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah dalam kata lain, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keislaman kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah dipahami oleh para salafus soleh. Ya, para salafus soleh adalah para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.